Tanggal 4 Februari diperingati sebagai Hari Kanker Sedunia. Dan jika dilihat, jumlah pengidap kanker di Indonesia dari tahun ke tahun masih mengalami peningkatan. Sementara itu, para pengidap kanker harus berjuang untuk dapat kembali sehat. Hal itu tentu saja tidak mudah, apalagi bagi pengidap kanker anak-anak. Sejumlah anak pengidap kanker beserta orang tuanya berkumpul di Rumah Pejuang Kanker Ambu yang berada di Jalan Bijaksana Dalam Pasteur, Kota Bandung pada Kamis sore. Setiap 2 kali seminggu mereka melakukan kegiatan bersama. Kali ini mereka mencoba membuat mainan tradisional dari daun kelapa. Salah satu di antaranya adalah Salman Alfarizi yang berasal dari Kabupaten Cianjur. Salman yang berusia 15 tahun mulai didiagnosa leukemia pada tahun lalu dan awalnya harus melakukan kemoterapi seminggu sekali. Perjalanan jauh ke rumah dan perawatan kemoterapi yang bisa membuat kondisi menurun membuatnya harus mencari tempat tinggal yang dekat dengan rumah sakit. Beruntunglah ada yang memberitahu orang tuanya mengenai rumah bagi pejuang kanker ini. Sejak itu, selama 8 bulan, Salman menetap di sini dan seiring jadwal kemoterapinya yang semakin berkurang, maka Salman akan pulang ke Cianjur dalam waktu sebulan. Kemudian kembali lagi untuk melakukan perawatan selama 2 minggu. Selama di sini, Salman tidak hanya mendapat tempat, tapi juga semangat untuk kembali sehat. Teman-teman di sini, jadi kan awal-awal baru tahu penyakit diagnosa. Jadi itu sering ngeluh, diam di kamar, terus sering ambu, sering ke kamar lah. Teman-teman sering ngajakin main, bergairah pokoknya. Jadi dari situ, terus banyak relawan, tamu yang kesini nyemangatin. Dari situ. Sementara itu di usia 3 tahun, Serina Amira didiagnosa leukemia. Pada tahun 2014, Serina yang berasal dari Kabupaten Banjar itu harus menjalani kemoterapi ditemani orang tuanya, kemudian bergabung dengan Rumah Pejuang Kanker. Lalu pada tahun 2018, Serina telah dinyatakan sehat. Namun setelah 2 tahun sehat, pada tahun 2020, Serina harus kembali menjalani kemoterapi karena sel kankernya aktif kembali. Jadilah Serina kembali ke tempat yang sudah dianggapnya rumah kedua ini. Baginya tempat ini ramai dan dia bisa belajar dan bermain bersama teman-teman seperjuangan lainnya. Serina kini berusia 10 tahun dan berharap bisa benar-benar sehat kembali. Meskipun kali ini di antara kemoterapi dia masih bisa pulang ke rumahnya di Banjar. Sekarang tuh bulanan, jadi di sini 2 minggu, kalau di rumah 5 minggu. Bagi orang tua yang harus berkonsentrasi mengurus anak menghadapi penyakit kanker, keberadaan Rumah Pejuang Kanker dapat mengurangi beban. Gimana ya, saya yang udah berjuang selama 7 tahun lebih ya, kalau nggak ada Rumah Pejuang Kanker Ambu ya mungkin satu ya masalah tempat tinggal kan, harus kontrak. Sekarang kan kalau namanya di Bandung itu sebulannya berapa, terus masalah makan kan sehari aja kalau minimal 2 kali berapa itu selama perjuangan itu, subhanallah. Dijadikan sejak tahun 2011, saat ini ada 22 anak yang silih berganti, datang dan pulang sambil melakukan perawatan. Bagi anak-anak yang baru didiagnosa mengidap kanker, kemoterapi dilakukan selama seminggu sekali dalam waktu 5 hingga 6 bulan. Dan selama itu juga, mereka memerlukan tempat yang dekat dengan rumah sakit. Pasien untuk anak-anak kadang sampai 40. Untuk anak 40 ya, anak itu 2 pendamping, ibunya sama bapaknya. Otomatis 2 rumah ini kan, 2 rumah untuk anak ini sampai meluber kemana-mana sampai tidur di luar gitu. Tapi Ambu selalu, ya nggak apa-apa, ayo yuk gitu. Yang penting, nah besok lusa ada yang pulang gitu, nanti datang lagi ada yang pulang lagi gitu. Data dari Global Burden of Cancer yang dirilis oleh Badan Kesehatan Dunia PBB atau WHO, pengidap kanker Indonesia berjumlah sekitar 348.000 kasus pada tahun 2018. Pada tahun 2020, angkanya menjadi 396.000 sehingga dalam waktu 2 tahun mengalami peningkatan sekitar 8%. Wilam Nasution, Kavijati, Bandung, Jawa Barat.